Papa sudah minum obat. Sudah. Harsa memandang Indah yang tengah mengecek obat-obatan yang diresepkan dokter. Indah, bagaimana kondisi cucu Papa? Laki-laki atau perempuan? Indah tersenyum mendengarnya. Cucu Papa nggak rewel. Mungkin karena cowok ya. Candanya sekaligus memberikan jawaban. Indah senang, papanya menanyakan kondisi si bayi. Papa sempat sangat kecewa dan marah karena kelakuanmu yang bengal. Sekarang Papa bisa melihat sisi lain di dirimu, Indah. Karena aku ingin memperbaiki diri, walaupun sudah terlambat. Lebih baik melihat ke arah depan. Tutur Indah. Indah tidak menyembunyikan kehamilannya pada keluarga besar Astuti. Bahkan dengan terang-terangan menyebut nama Radit sebagai ayah biologis bayinya. Astuti makin muntap dengan kelakuan Indah. Radit sempat menemui Indah di rumah, meminta Indah tutup mulut. Karena desas-desus kehamilan Indah mulai menyebar luas. Radit menawarkan uang, tapi Indah menolaknya. Kamu bisa menyangkalnya, Pak Radit. Seperti yang kamu lakukan pada kami berdua. Sangkal saja, mereka akan lebih percaya kamu. Itu yang dikatakan Indah. Jangan pernah temui aku lagi. 3 minggu berlalu, Indah berjalan keluar. Mengambil kemeja milik Bayu yang sudah kering. Semalam terkena tumpahan susu, terpaksa harus dicuci. Indah membawi kemeja, kecewa karena aroma Bayu memudar. Dia masuk lagi ke dalam rumah. 4 koper berada di ruang keluarga. Hari itu, Indah dan keluarganya harus pergi dari rumah yang akan disita bank. Sudah tidak ada pembantu, sopir, maupun penjaga. Indah yang pernah ditempa selama 2 bulan di rumah Bikiati, tidak keteteran mengurus diri sendiri. Beda dengan Astuti yang saban hari mengeluh. Indah memasukkan kemeja Bayu di tas pakaian. Indah tidak membawa barang banyak. Tas-tas mahal miliknya dijual oleh Harsa juga. Indah tidak keberatan sama sekali. Harta mereka benar-benar ludes. Sebelum keluar kamar, Indah mengedarkan pandangannya. Mengamati kamar yang ditempati sejak usia 11 tahun. Betapa bahagianya saat itu, karena pindah ke rumah yang lebih besar. Indah sangat dimanja dengan berbagai fasilitas. Indah meraih tas pakaian, berjalan keluar kamar. Harsa telah menunggu di ruang keluarga. Untuk sementara mereka akan tinggal di rumah kontrakan yang disewa 1 bulan dulu. Indah tidak bisa mendapatkan ponselnya yang lama, mungkin sudah dihancurkan oleh Astuti. Astuti yang berdiri dengan 2 koper besarnya, mengatakan tidak akan ikut pindah ke rumah kontrakan. Harsa, aku ingin bercerai, ucap Astuti. Ma. Indah memekik. Astuti tersenyum sinis. Aku ingin tinggal sendirian, tanpa beban. Aku yang akan mengurus perceraian, katanya, lalu menarik kedua kopernya. Berjalan ke arah pintu. Taksi yang dipesan sudah menunggu. Harsa yang duduk di sofa memegangi dadanya. Meringis kesakitan. Papa, apa yang Papa rasakan? Pa. Indah bersimpuh di depan Harsa. Papa. Indah membuka pintu rumah yang disewa. Menyuruh papanya masuk lebih dulu. Ada 2 kursi kayu di ruang tamu dan 1 meja. Indah kemudian menarik koper satu persatu, terakhir tas pakaian. Rumah kecil tersebut juga dilengkapi tempat tidur, kulkas, peralatan makan dan minum, bahkan Indah melihat jemuran baju di dapur. Indah membongkar koper, mengambil spray yang lantas dipasang di kasur busa. Sarung bantal juga diganti. Pa, kalau mau istirahat. Kasurnya udah aku pasang spray, kata Indah. Iya, Papa butuh selonjoran. Harsa melangkah masuk ke kamar, sempat memandang punggung Indah yang berjalan ke arah dapur.
Harsa berusaha kuat demi Indah. Indah bersyukur karena gas kompor sudah terpasang. Karena Harsa menjaga makanan yang dikonsumsi sehari-hari, Indah harus masak setiap. "Pak, aku ke supermarket terdekat," pamitnya. "Kamu nggak capek?" "Enggak. Kalau nanti keburu sore," sahut Indah, mengambil tas lempang. Indah keluar rumah. Karena jarak ke supermarket tidak jauh, dia memutuskan jalan kaki. Ketika mencapai pintu teras supermarket, Indah mendapatkan pesan dari salah satu mantan asisten rumah tangga, yang memberitahu akan mengusahakan mendapatkan nomor handphone Bik Yati. Indah pernah diam-diam bertanya pada pembantu dan penjaga rumah, tetapi mereka mengatakan nomor Bik Yati sudah dihapus, atas perintah Astuti disertai ancaman. Sekarang Astuti tidak bisa mengancam siapapun karena keuangannya menipis. Sementara Harsa sendiri tidak pernah menyimpan nomor ponsel para pembantunya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah adalah urusan Astuti. Harsa hanya menyimpan nomor ponsel sopir dan penjaga rumah. Indah menghela napas, terbesit ingin mendatangi rumah Bik Yati. Namun, dirinya diusir dari kampung tersebut. Dalam kondisi hamil, Indah tidak gegabah. Segala sesuatu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kondisi supermarket agak lengang, Indah mengambil troli di dekat pintu masuk. Mendorong perlahan ke area sayur dan buah-buahan. Beralih lauk mentah, Indah memilih ikan gurame. Indah melewati rak minuman kemasan. Tertarik dengan minuman kaleng rasa cincau. Sepertinya segar. Indah berjinjit karena letaknya di rak paling atas. Ini. Tumit Indah yang berjinjit, turun kembali. Menatap tajam lelaki di hadapannya. "Aku nggak butuh bantuanmu, Radit," ujar Indah, mendorong trolinya ke kasir. Sempat berpapasan dengan Ayana. Indah yang tidak membawa kantong belanjaan sendiri, terpaksa menggunakan kantong plastik. 2 kantong plastik ditenteng di tangan kanan dan kiri. Indah mampir membeli es dawet di teras samping supermarket yang menghadap parkiran mobil. Dia duduk di bangku kayu yang disediakan. Sembari menunggu pesanan, Indah menelepon Harsa. Memberitahu papanya 15 menitan sampai di rumah. "Ini, Kak." Si penjual mengangsurkan es dawet dalam kemasan cup. Indah menerimanya, lalu membayar uang pas. Indah menikmati dulu minumannya, mengalihkan pandangannya kala melihat Ayana dan Radit menuju mobil. Rasa sakit hati telah terlewati, Indah tidak ingin menguras energi karena 2 manusia itu. Ante Indah. Indah menoleh. Dunia memang sempit. Benny berlari menghampiri, di belakangnya Murtia menyusul. "Hei, Ben." Indah berdiri. "Senang bisa bertemu kalian berdua. Bagaimana kabarmu, Indah?" tanya Murtia, perempuan baik hati yang memperbolehkan Indah nebeng sampai Jakarta. Murtia tahu kalau Indah hamil. "Baik." Indah mengusap rambut Benny. "Kamu tinggal di sekitar sini?" "Iya, di perumahan alam semesta. Aku dan papa ngontrak sementara," terang Indah. "Mau pulang, kan? Aku antar yuk." Murtia meraih kantong plastik milik Indah. "Wah, makasih banget." Indah melangkah mengikuti Murtia. Benny berjalan menggandeng tangan kirinya. "Mbak Murtia tinggal di mana?" "Sama dengan perumahanmu, tetapi sayang sekali. Lusa kami nyusul suami yang pindah tempat kerja," jawab Murtia. "Oh, gitu." Indah agak kecewa. "Pindah kemana, Mbak?" "Jogja." Benny yang menyahut. Mendengar nama kota itu, hati Indah serasa dicubit-cubit. Teringat kota asal Bayu. Dari supermarket ke rumah kontrakan hanya 5 menitan. Murtia tidak bisa mampir karena disibukkan mengepak baju dan beberapa barang lainnya.
Indah memasuki rumah, meletakkan kantong plastik belanja di dapur. Seusai mencuci tangan, dia ke kamar. Tampak Harsa tidur, napasnya teratur. Ada keinginan ke Jogja, menunggu sampai kondisi Harsa benar-benar fit. Ayana bersedekap dengan raut wajah marah. Di depan mata kepala, sang suami berlagak perhatian pada Indah. Masih cinta sama Indah? Sana nikahin aja. Ayana mulai menyulut pertengkaran. Cemburu menggelegak. Indah bertambah cantik, kulitnya mengkilat bersih, rambut hitamnya menjuntai melewati bahu. Aku tadi spontan, Ai. Nggak ada maksud apa-apa, sahut Radit yang fokus menyetir. Aku menyayangimu, kamu perempuan baik yang aku pilih untuk mengandung anak-anakku. Ayana sedikit luluh. Merasa sangat dicintai. Mamaku juga sayang kamu. Menantu idaman. Cantik, pintar masak, dari keluarga terhormat, kata Radit penuh pujian. Walaupun anak tiri dari Jatmiko, Ayana merupakan putri kesayangan pengusaha itu. Dan, yang terpenting perusahaan milik Jatmiko tidak bangkrut. Ayana mengembuskan napas pelan. Demi memikat hati ibu mertua, Ayana mengikuti kelas memasak. Praktek tiap hari. Rela kulitnya kena cipratan minyak goreng, rela kukunya kuning karena kunyit. Itu mama sudah sampai duluan. Ayana melihat Widya duduk di kursi teras rumah. Wajah yang tadi cemberut berubah manis. Melupakan kemarahan. Ayana segera turun dari kendaraan dan menghampiri Widya. Maaf, Ma. Sudah menunggu lama ya? 5 menitan. Widya datang karena ingin makan malam di rumah Radit. Dalam hati, Ayana merutuk karena sangat merepotkan. Kenapa tidak menyuruh tukang masak saja? Ai, hasil tes kesuburanmu normal, kan? Iya. Mudah-mudahan bisa segera hamil, ucap Widya. Iya, Ma. Mudah-mudahan saja, sahut Ayana yang berharap sama. Menginginkan kehadiran buah hati. Radit pasti tambah sayang. Dit, kamu seharusnya nuntut Indah karena telah mencemarkan nama baikmu. Widya memprovokasi. Jangan, Ma, cegah Ayana. Indah sedang hamil. Kalau dituntut kasihan. Aku dengar Pak Harsa jantungan. Nanti Mas Radit yang kena cacian. Ayana pura-pura baik, karena tahu janin yang tidak bersalah adalah darah daging Radit. Bisa terbongkar kebusukannya. Kamu baik, Ai. Indah itu kelihatan polos, ternyata pemain. Bisa dipakai. Widya tertawa. Pacarnya banyak. Sejak SMA pergaulannya bebas. Radit menaruh kantong belanjaan di meja. Pikirannya mendadak terbayang Indah. Mantan kekasihnya itu makin cantik. Indah kehilangan keperawanan saat kemah. Radit juga teringat, kali pertama bercinta dengan Indah. Ada bercak merah di tempat tidur. Tapi menurut info dari Ayana, Indah operasi selaput darah untuk mengelabui dirinya. Sudah cukup, Ayana. Lebih baik membicarakan hal lain, sergah Radit. Iya. Kamu beruntung mendapatkan istri seperti Ayana. Widya merangkul bahu si menantu. Ayana merasa sangat bahagia. Bayu akhirnya memutuskan resign dari pekerjaannya dan menerima tawaran bantuan modal dari Adnan. Sebelum berburu tempat usaha yang strategis, Bayu ke Jakarta. Kedua kakinya menjejaki peron, terus melangkah menuju pintu keluar stasiun. Bayu terlihat lebih segar karena sudah mencukur rambutnya. Seperti biasa, dia mengenakan kaos polos dengan luaran kemeja. Menyandang ransel di bahu kiri. Bayu berjalan keluar stasiun sembari memesan ojek online supaya lebih cepat. Walaupun kemungkinan tidak akan bertemu Indah, Bayu tidak sabar ingin segera sampai.
Hari menuju petang ketika motor berhenti di depan rumah tanpa pagar. Bayu turun dari boncengan, mengembalikan helm lalu berjalan cepat menuju rumah Indah. Langkah Bayu berhenti, mengamati rumah dari samping. Terlihat gelap, tidak ada lampu yang menyala. Apa mungkin keluarga Indah bepergian keluar kota? Tidak mungkin. Kalaupun pergi, ada penjaga dan asisten rumah tangga yang tinggal. Bayu melangkah lebih dekat, pos jaga di balik pintu pagar juga kosong dan gelap. Bayu lebih mendekat lagi. Hari makin gelap, tapi Bayu bisa membaca dengan jelas tulisan di pelang. Rumah megah di hadapannya telah disita. Bayu menyugar rambutnya, menatap langit abu-abu. Mengumpat pelan. Bayu lantas menuju rumah di seberang jalan. Bertanya pada lelaki yang baru turun dari mobil. Keluarga Harsa bangkrut, saya tidak tahu kemana mereka pergi. Apakah Anda punya nomor HP Pak Harsa? Sayang sekali tidak punya. Mungkin bisa tanya ke Pak RT. Rumah bercat hijau tua. Ujung Blok D. Terima kasih. Bayu berlari menuju yang dimaksud lelaki tua tadi. Harapan Bayu pupus, karena Pak RT hanya mempunyai nomor Astuti. Pak Harsa cenderung tertutup orangnya. Beda dengan Bu Astuti yang supel. Abang ini masih saudara atau gimana? Saya nggak berani ngasih nomor HP sembarangan, kata lelaki pelontos itu. Bukan saudara maupun keluarga. Saya temannya Indah. Karena nomor Indah ganti, saya tidak bisa menghubunginya. Baiklah, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bayu berlalu dari teras rumah itu. Berjalan lambat. Percuma jika menghubungi Astuti. Bisa-bisa Indah dalam bahaya. Bagaimana sekarang? Bayu berhenti. Mendadak teringat Bik Yati. Ya, Tuhan, dia tidak menyimpan kontak Bik Yati, yang tahu Malik dan Jagat. Bayu memutuskan mendatangi Bik Yati. Siapa tahu Indah menghubungi mantan pembantunya itu. Bayu sempat mencari akun media sosial Indah tapi belum ketemu. Indah senang, karena ada tukang bakso keliling. Dia makan sendirian di teras, Harsa tengah menonton televisi. Kalau makan di dalam rumah, khawatir papanya ngiler. Segelas es coklat menyeimbangkan rasa pedas dan gurih. Indah baru saja memasukkan satu bakso ukuran sedang saat mendengar notifikasi pesan. Bik Dami, Non, ini nomor HP-nya Yati. Maaf lama baru balas. Saya dapat nomornya dari tukang daging di pasar. Tapi tolong jangan bilang Bu Astuti. Indah membalas pesan dengan ucapan terima kasih. Ponsel diletakkan di telinga kanan. Indah menyempatkan meneguk minumannya. Halo, siapa ini? Bik, ini Indah. Apa kabar, Mbak Indah? Baik. Ini nomor HP-ku yang baru. Oh, pantesan aku telepon nggak nyambung. Wah centang satu. Bik. Tahu nomor HP-nya Om Bayu? Waduh, nggak punya. Karena selama ini cuma tahu aja orangnya. Nggak kenal-kenal amat. Bibik juga lama tinggal di Jakarta. Indah mengembuskan napas berat. Ganis tahu nggak ya? Tutup dulu, Mbak. Tak telepon Ganis. Indah menunggu dengan sabar. 5 menit kemudian Bik Yati menelepon, memberitahu kalau Ganis tidak menyimpan nomor ponsel Bayu. Bisa tanyakan Jagat mungkin, Bik. Bibik nggak bisa janji. Karena terus terang kami bermusuhan. Bibik dimusuhi karena membela Mbak Indah. Tapi Bibik usahakan. Kalau misal Om Bayu ke situ, kasih tahu nomorku ya. Iya, Mbak Indah. Indah mengakhiri sambungan. Kalau tidak bisa terhubung, Indah akan pindah ke Jogja. Walaupun tidak tahu alamatnya. Om Bay, nama akunmu apa sih? Indah menggerutu,
berkali-kali mengetik nama Bayu belum ketemu juga. Indah memandangi namanya di IG. Prameswari garis bawah imut. Dasar aku. Lebay. Indah pun mengganti nama akunnya. Tari membersihkan meja-meja di warung soto. Sedangkan Adnan sibuk mencuci perkakas seperti panci besar beserta wadah-wadah sambal cabai. Satu karyawannya yang bernama Ade mendorong gerobak masuk ke dalam warung. "Ade, besok libur ya," kata Tari. Tangan kanannya memberikan upah seminggu. Ade mengambil upahnya, dikantongi di saku celana. Gadis berusia 18 tahun itu lantas mengganjal roda gerobak. "Gimana kondisi ibumu, De?" tanya Tari. "Seperti hari-hari sebelumnya, Bu. Masih ngeluh pusing, badan lemes. Untung masih bisa jalan ke kamar mandi. Udah periksa sana-sini," terang Ade yang berbadan bongsor. "Moga lekas sehat ya." Tari menepuk-nepuk pundak Ade. "Sisa sate telur puyuh bawa aja." "Iya, Bu. Makasih." Ade memasukkan 5 tusuk sate telur puyuh ke plastik bening, yang kemudian disimpan di tas kanvas. Ade pun berpamitan pulang. Selesai mencuci tangan, Tari duduk di kursi plastik. Adnan duduk di seberang, meja panjang menjadi pembatas suami istri itu. "Bayu ke Jakarta lagi. Sebenarnya siapa perempuan itu?" "Nggak pernah Bayu jadi bulol," gerutu Tari. Adnan mengernyit. "Apa itu bulol?" "Bucin tolol." "Bucin itu apa?" "Hadeh, budak cinta, Pak." Tari bersungut-sungut. "Bahasa apa itu?" Cibir Adnan. Istrinya mendengar kosakata tersebut pasti dari pelanggan anak sekolahan. "Biarin saja, Bayu bilang besok udah balik. Mulai merintis usaha." "Baguslah. Aku khawatir Bayu males kerja gara-gara cewek," sahut Tari menghela napas. "Karena Bayu sudah lurus lagi, aku nggak ingin dia kayak dulu. Kerja pindah-pindah, pacaran, kelayapan, kadang mabuk. Untung cakep." Adnan tertawa mendengarnya. 2 tahun terakhir, Bayu memang berubah. Lebih serius menjalani kehidupan. Tidak menyalahkan lagi suratan takdir atas perpisahan kedua orang tuanya. "Aku dengar, bapaknya Bayu nggak punya anak sama si Lontie," gumam Tari. "Nggak perlu dibahas lagi, Bu. Apalagi di depan Bayu. Bayu mulai berdamai dengan kondisinya," kata Adnan serius. "Cek. Aku masih ingat wajah si Lontie. Kalau ketemu tak jambak lagi." Tari masih menyimpan dendam kesumat. Dua-duanya jambak. Karena dua-duanya salah. Bukan si Lonteng aja yang jadi target. "Ayo, pulang." Adnan berjalan keluar warung. Tari mengambil tasnya. Dia yang menutup rolling door. Karena besok libur, Tari dan Adnan tidak belanja. Honda Supra itu mulai melaju meninggalkan warung kecil. "Jangan ngebut, Pak." Tari yang membonceng di belakang mengingatkan suaminya. "Iya. Udah diem."